Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan dialog informasi Dakta siang paruh yang kedua. Kami masih akan temani hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta, Kabupaten Bekasi merupakan kota industri terbesar se-Asia Tenggara. Tentunya keberadaan industri ini juga harus lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Hingga kini, Kabupaten Bekasi masih banyak persoalan, mulai dari pengangguran, kemiskinan infrastruktur yang buruk, dan juga tata kelola pemerintah Kabupaten Bekasi yang maksimal. Kita akan membahasnya dalam program Ngobrol Bekasi dengan tema tata kelola pemerintahan Kabupaten Bekasi bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus juga penulis buku Haji Faisal Farid, SEMSI, dan juga praktisi dan pengamat sosial ekonomi masyarakat Dr. Andes HM Taufik Hidayat MM. Sudah hadir di studio, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Kabar sehat ya, Pak Faisal ya? Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan Pak Faisal ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bersama kita ya dalam program Ngobrolin Bekasi. Kemudian juga ada Pak Dr. Andes HM. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan para pendengar Dakta, dan salam hormat Bapak Haji Faisal, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Semoga sukses selalu kita. Amin. Baik, Pak, kita ke Pak Faisal dulu nih. Ini juga sedianya Pak Alemanaf juga hadir dalam talk show. Tapi memang karena memang kurang sehat ya di hari ini, sehingga batal untuk bergabung bersama kita dalam program Ngobrol Bekasi. Ke Pak Faisal dulu nih, berkaitan dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus juga warga Kabupaten Bekasi. Kalau melihat dari tahun ke tahun, bagaimana Pak perkembangan Kabupaten Bekasi? Ya, Pak Faisal? Oh ya. Baik. Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan ataupun juga digambarkan Pak sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian juga warga Kabupaten Bekasi juga ya. Mungkin Pak Faisal melihat perkembangan Kabupaten Bekasi sampai saat ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Bang Ardi. Selamat siang pada kesempatan hari ini kepada para penggemar ataupun pendengar Radio Dakta dimanapun Anda berada. Saya berterima kasih nih diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dalam kegiatan bincang-bincang Radio Dakta. Ya. Pertama mungkin saya ingin sampaikan prinsip Bekasi ini adalah daerah yang termasuk kategori tersukses untuk wilayah kategori kabupaten se-Jawa Barat. Ya. Kenapa? Karena untuk ukuran pada konteks kemajuan masyarakat itu Kabupaten Bekasi termasuk kategori tertinggi untuk yang termasuk kategori kabupaten. Hanya bisa dikalahkan oleh kategori kota. Yeah. Ini menunjukkan dari mana mungkin kita bisa mengambil indikatornya. Ya, kalau dalam konteks pembangunan kan pasti IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, sebagai basic daripada standar ukuran. Bekasi itu sekarang pada indeks IPM 75. Ya, 75 ini mungkin ada kenaikan dari 74 tahun kemarin, sekarang jadi 75. Dan kenaikan tertinggi untuk kategori sebuah kabupaten sebesar 0,8, hampir satu nilainya. Ini menunjukkan memang pembangunan pada Kabupaten Bekasi sudah masuk kategori yang on the track lah, ya, berada pada posisi yang on the track sekarang, yang dipimpin untuk sekarang kan oleh Pak PJ ya, Pak Dhani Ramdan. Itu saya lihat, kita melihat dari indikator yang terlihat memang banyak sekali kemajuan, terbukti dengan IPM yang kategorinya 75. Dan yang tertinggi masih kategori kota. Ada kota Depok, ada kota Bekasi, ada kota Bandung, kota Cimahi. Ya, Bekasi
setelah kota Cirebon, kota-kota besar itu masuklah Bekasi kategori kabupaten tertinggi. Setelah 81, 80, 80, 80, 79, 7. Nah, Bekasi pada konteks 75. Ini menunjukkan bahwa Bekasi pada konteks indeks pembangunan manusia sudah baik. Namun ada yang menarik ya, kita sudah tinggi IPM-nya, tetapi ada dua hal indikator lain yang menjadikan ini kategorinya jadi anomali. Pertama, kemiskinan ekstrim termasuk kategori tinggi. Kedua, stunting, angka kalau zaman dulu namanya busung lapar ya. Kalau sekarang mungkin angka tingkat kekurangan gizi itu termasuk tinggi di Bekasi. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian, berarti pada sisi perekonomian memang Bekasi ini termasuk kategori investor tertinggi di Jawa Barat. Bahkan bisa jadi nasional oleh kawasan industri. Bisa jadi sumber pemasukan untuk kontributor lajur pertumbuhan ekonomi itu tinggi di Jawa Barat, bahkan nasional. Artinya apa? Pada persoalan makroekonomi dengan indikator yang tadi itu bagus Bekasi. Tapi pada persoalan mikroekonomi itu ada kesenjangan. Ini mungkin yang menjadikan Bekasi seperti mercusuar. Dalam konteks APBD yang hampir 7 triliun, ini luar biasa, ketiga terbesar kategori di Jawa Barat. Nah, ini tentunya yang ke depan menjadi PR adalah bagaimana makronya sudah bagus, mampu disambungkan pada kegiatan ekonomi mikro yang menyentuh masyarakat biasa. Di mana ada 7 kawasan industri besar, hampir 7.000 pabrik yang ada di Bekasi, memang itu sudah mampu meningkatkan makroekonomi pada indikator yang luar biasa. Tetapi pada persoalan yang lain, adanya UMKM, adanya persoalan kita masih ada pertanian yang sekitar 35 hektar lahan pertanian yang masih terbengkelai di Bekasi, yang notabene itu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita yang belum menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif belum ada, pariwisata, kemudian sektor lain ini masih belum maksimal lah. Nah, karena kalau yang namanya indikator lain dari IPM itu kan pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu pendidikan, kesehatan, ya, itu mungkin dua hal yang menjadi utama. Pendidikan kita seperti apa? Apakah wajib belajar yang di Bekasi berapa tahun? Ya, setahu saya masih tingkat SMP ya. Jadinya SMP kelas 3 atau kelas 2, belum sampai SMA misalnya. Itu kan masih belum mencapai wajib belajar yang diwajibkan bisa mencapai 12 tahun, 4 tahun, 16 tahun, itu belum menjadi harapan ke sana. Kemudian indikator kesehatan. Apakah kesehatan memang ada bagusnya kita masuk kategori Bekasi UHC namanya. Artinya seluruh masyarakat coverage ya, Pak ya? Ya, seluruh masyarakat Bekasi sudah ikut peserta dalam BPJS ya. Pertanggungan daripada kesehatan secara bersama. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan kaitan dengan potret. Jadi saya melihat ada kesenjangan antara tingginya faktor makroekonomi yang sudah bagus dengan mikroekonomi yang tidak mampu. Dibuktikan dengan PDRB dari Bekasi itu masih kategorinya kecil. Produk domestik bruto daripada per individu atau per keluarga ini masih kecil. Masih di bawah 50 juta ya. Ini mungkin yang harus mungkin ya potret saya yang hari ini saya bisa saya gambarkan. Baik. Kita ke Pak Taufik terlebih dahulu nih sebagai pengamat di bidang ekonomi sosial. Seperti apa Pak Taufik melihat Kabupaten Bekasi? Sudah maju, tadi Pak Faisal juga sudah menjelaskan, meskipun juga masih ada masalah-masalah yang memang masih terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi, para pendengar data, para dan guru saya Pak Haji Faisal. Pertama, terima kasih ya masukan dari provinsi tentang existing atau keberadaan hari ini tentang update 70%. Itu indikator menjadi pemerintah ukuran bahwa masyarakat kita sudah lebih tumbuh ya untuk itu. Tapi agak fakta di lapangan antara selatan dan utara
maksudnya daerah di kawasan di luar industri dari Kabupaten Bekasi yang tersebar di 23 kecamatan. Memang masih belum merata dari segi pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kemudian tadi kesehatan. Memang kalau kita flashback ke belakang tentang leader dan leadership dari Kabupaten Bekasi, memang banyaknya ada perubahan, adanya kepemimpinan yang apa ya, belum berkelanjutan, sehingga banyak program-program memang yang belum menyentuh ke masyarakat, sehingga ini menjadi indikator, menjadi stimulan, menjadi rangsangan, sehingga masyarakat itu khususnya dilihat dari infrastruktur ya, itu sangat penting untuk apa namanya, sebagai pertumbuhan antara orang, barang, jasa, dagang, sehingga itu sangat penting. Kedua, tentang kehadiran pemerintah daerah dalam apa, menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu tadi tentang pendidikan yang perlu kuat, kemudian ekonomi, kesehatan yang perlu ditingkatkan, walaupun sudah ada apa namanya, kita ketahui bahwa Pak PJ ini kemarin penggunaan anggarannya sudah cukup lebih baik ya. Kemarin dapat reward juga dari Jawa Barat tentang penggunaan penyerapan anggaran. Mungkin itu bisa dilanjutkan lagi, dan juga mungkin mendorong ketiga, kami pemerintah daerah bagaimana untuk PAD, selain PAD di internal juga APBD ini mungkin ada peningkatan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Itu paling penting karena semua berimbas tentang anggarannya untuk apa, baik peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Begitu Mas Ardi. Artinya memang masih ada persoalan berkaitan dengan infrastruktur yang memang masih jauh ya Pak ya, yang diharapkan oleh masyarakat, Betul. terutama di wilayah utara dan juga selatan yang memang berbanding terbalik ini. Selatan bagus infrastrukturnya, sementara di utara ini juga masih perlu dilakukan perbaikan ya. Betul. Baik, baik. Ya betul Mas Faisal, Ardi. Jadi harapannya kita ada. baik, Pak Faisal dan juga Pak Taufik, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda, rekan data warga Kabupaten Bekasi, juga bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081511107107. Ada Pak Faisal, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga penulis buku, dan juga ada Pak Dr. Andes Muhammad Taufik Hidayat MM, praktisi dan juga pemerhati sosial, ekonomi, dan juga masyarakat. Kita masih berbincang berkaitan dengan tata pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp dan juga SMS kami. Pak Faisal sudah bisa mendengarkan suara kami ya? Oh, siap, dengar. Baik. Mungkin bisa menjelaskan Pak berkaitan dengan kesenjangan yang memang ada di Kabupaten Bekasi, apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi agar setidaknya bisa ditekanlah begitu angka pengangguran maupun juga kemiskinan, Pak. Baik, saya sudah sampaikan tadi prinsipnya ke masalah apa namanya, pemerintahan ini kan tidak berdiri sendiri ya. Iya. Ada kepemimpinan dan juga yang terutama pelaksananya kan di ASN ya, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan DPRD tugasnya adalah mitra ya, dalam rangka memberikan masukan, mengontrol, dan juga menganggarkan bersama dengan pemerintah daerah. Kelihatannya memang kalau dalam konteks pembangunan dalam 5 tahun terakhir ini memang terjadi 5 kali kepemimpinan dalam 5 tahun terakhir yang berganti-ganti. Ini juga berpengaruh kepada roda ya, dalam konteks pelaksanaan kegiatan yang bisa jadi melambat, bukan tidak ada tapi melambat. Dan juga kemarin kita 3 tahun ada pandemi ya, itu berpengaruh juga kepada perbaikan infrastruktur, kegiatan-kegiatan perekonomian yang mengalami. Nah, memang sekarang ini sedang masa pertumbuhan, bergeraklah. Artinya kalau melihat perkembangan yang sekarang, perubahan yang sekarang sedang dipimpin oleh Pak PJ ini, memang saya lihat pelaksanaannya cukup bagus dalam konteks on the track tadi ya. Karena kesenjangan yang dimaksud dengan Bekasi Utara Selatan itu suatu keniscayaan. Ya makanya kalau cerita pemerataan, luasnya Bekasi 23 kecamatan dengan penduduk hampir 3 juta lebih ini memang membutuhkan satu kebijakan baru
bagaimana pemerintahan itu terbagi pada dua model, yaitu adanya pemekaran ya. Kalau Iya. ide yang besar itu kan dalam rangka mendekatkan pelayanan, mempercepat proses daripada penganggaran dan juga pelaksanaan, itu harus mendekatkan pusat pemerintahan pada daerah yang mungkin terbelakang, mungkin begitu. Maka Utara Selatan salah satu caranya. Kemudian yang lainnya adalah menyangkut masalah perekonomian. Memang Bekasi ini tidak boleh melupakan backbone yang awal kita adalah masyarakat tradisional, yaitu bercocok tani agraris. Ini mohon perhatian pemerintah daerah khususnya, yang tentunya ada di bawah koordinasi juga dengan provinsi dan juga nasional di dalamnya. Bekasi punya 35.000 hektar sawah, itu existing, tidak bisa kita biarkan. Perhatian terhadap langkanya pupuk, kemudian juga air yang juga susah bagi petani, kemudian harga gabah turun pada saat panen, ya. Kemudian ini yang menjadi persoalan yang tidak pernah lepas. Ini yang harus menjadi perhatian karena banyaknya masyarakat Bekasi, ya, mungkin 60% masih berada di lahan pertanian. Sedangkan sektor jasa yang kaitan dengan perdagangan itu juga masih perlu mendapatkan perhatian. Pasar-pasar kita masih belum menjadi pasar yang ibaratnya pasar-pasar yang sangat ibaratnya kepada konsumen tuh ramah lingkungan lah, enak begitu. Masih kita temukan pasar-pasar tradisional yang kumuh, yang masih belum layak menjadi tempat orang singgah, sehingga menimbulkan segmentasi yang berbeda dengan pasar itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah UMKM memang harus digerakkan. Sumber daripada pemasukan Bekasi ini kan di sektor yang saya sampaikan tadi. Industri kita mungkin kategorinya per tahun PPNBH, PPNBN itu bisa penyumbang terbesar se-Indonesia. Hampir lebih dari 50 triliun selama setahun. Tapi karena kita Bekasi ini, pabrik-pabrik itu sebagai pabrik-pabrik yang punya kantor pusatnya di pusat, Jakarta ya Pak ya. Hanya ya, dan rata-rata perusahaan kita itu di Bekasi multinational company, MNC. Jadi kantor pusatnya bukan hanya di Jakarta, tapi dari luar negeri, ya. Ada di luar negeri yang punya cabang-cabang di Indonesia. Itu menjadi persoalan lain, sehingga Bekasi ini hanya sebagai tempat pembuatan produksi doang. Jadi pabriknya saja. Maka wajar Bekasi yang didapatkan secara langsung hanya PBB, pajak bumi bangunan. Ya. Dan para pekerjanya pun itu tidak semuanya dari Bekasi, banyak juga dari luar, yang mengakibatkan kesempatan Bekasi pun masih agak sulit, agak kurang. Di samping persaingan dalam masalah kesempatan kerja yang belum bisa setaraf ya dengan kebutuhan yang diinginkan dari perusahaan. Ini mungkin perusahaan-perusahaan link and match antara perusahaan dengan masyarakat, dengan UMKM yang harus dikejar. Artinya apa? Kalau dari segi makro, kita sudah tidak bisa diragukan bahwa penyumbang terbesar dalam konteks laju pertumbuhan ekonomi, pada konteks bagaimana ketahanan dalam, tapi masyarakat ini yang belum mendapatkan bagian daripada itu, terutama UMKM ya, yang menggerakkan. Harus ada link and match antara perusahaan-perusahaan yang sudah punya dengan subkon mengambil daripada perusahaan-perusahaan UMKM di Bekasi. Nah, itu mungkin menarik kalau begitu. Jadi ada unsur yang langsung terikat ya, seperti anak asuh ya, yang dikelola sehingga menjadi hal yang menarik ya. Memang yang kita inginkan itu. Dengan demikian maka bergerak yang namanya pertumbuhan ekonomi itu ada sumbernya, kemudian berputar di masyarakat. Itu mungkin yang kita lihat. Yang kedua mungkin kita lihat bahwa sumber yang lain untuk roda ekonomi masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan APBD yang dilakukan oleh pemerintah dengan 7 triliun kurang lebih ya, minimal setengahnya itu untuk kegiatan itu harusnya dilaksanakan dengan benar sesuai dengan waktu ya. Kalau terlambat ataupun tidak terlaksana, yang dirugi itu masyarakat sebenarnya ya. Bayangkan kita punya APBD sampai 7 triliun tapi silpanya itu di atas 500 juta per tahun, 500 miliar. Ini kan ada kerugian meskipun dalihnya bermacam-macam. Karena efisiensi, karena masalah lelang yang bukan masalah itu. Berarti kita tidak mampu merencanakan dengan tepat. Harusnya silpa itu kan bisa lebih sedikit kalau perencanaannya baik.
Perencanaan yang baik tentunya menghasilkan daripada hasil juga baik. Inilah hal-hal yang mungkin menurut saya yang menjadi sorotan ke depan, bahwa potensi Bekasi ini jangan sampai seperti kayak apa, orang tikus mati di lumbung padi lah. Betul. Kita ini sudah terkenal ya mercusuar dari segi kemewahannya ya, petrodolar, tetapi pada kenyataannya kemiskinan ekstrim masih di Bekasi, stunting juga masih ada tertinggi di Bekasi. Agak unik juga berarti kan. Itu mungkin yang saya tambahkan, Mas Adi. Baik, Pak Faisal, saya tertarik tadi berkaitan dengan pemerataan kemiskinan di Bekasi ya, untuk bisa memaksimalkan ini dengan cara pemekaran Kabupaten Bekasi. Saat ini prosesnya juga sudah berjalan begitu ya untuk Bekasi Utara. Nah, bagaimana DPRD Provinsi Jawa Barat kan juga sudah mendorong itu ya Pak ya. Artinya juga terdapat kendala juga sebetulnya di pemerintah pusat dengan adanya moratorium gitu. Kalau Pak Faisal melihat seperti apa ini Pak? Baik Mas Ardi, memang kaitan dengan pemekaran, saya kebetulan perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tapi kan wakil dari Bekasi ya Mas Ardi. Ya. Sehingga menjadi concern saya bagaimana perencanaan di Bekasi nyambung dengan perencanaan di provinsi. Dan kebetulan juga provinsi telah mengesahkan CDOB ya, calon daerah otonomi baru itu, termasuk Bekasi Utara yang memang sudah 14 tahun atau hampir 20 tahun berjalan digadang-gadang. Dulu prosesnya sudah sampai pada proses di mana masuk ke provinsi. Tapi karena ada moratorium maka turun. Ya, dulu kan sudah panjang, bahkan sudah ada panitia pemekaran Kabupaten Bekasi Utara, sudah ada P3KB sudah ada waktu itu. Sehingga memang prosesnya sudah jauh. Cuman karena masalah moratorium maka hilang. Dan sekarang harus memulai dari yang baru kembali Mas Ardi. Yeah. Harus memulai dari rintisan awal. Karena dulu menggunakan aturan lama, menggunakan regulasi lama. Sekarang regulasi baru ya berbeda dalam prosesnya. Nah, yang disayangkan ya, daerah 11 CDOB di Jawa Barat, bahkan ada yang nambah, itu berjalan dengan cepat. Mereka proses di tingkat kabupatennya itu semua beres. Jadi mereka sudah selesai pada proses di kabupatennya, disahkan oleh DPRD dan bupatinya, waiting list di Depdagri. Jadi di dari kabupaten sudah disahkan melalui paripurna dewan, kemudian sudah masuk ke provinsi dan sudah disahkan oleh paripurna provinsi. Akhirnya bahan-bahan mereka hampir 10 daerah itu sudah waiting list di Depdagri. Nanti apabila ada moratorium, mungkin mereka menjadi yang pertama mendapatkan prioritas. Nah, masalahnya Bekasi sampai sekarang ternyata masih belum mampu menyelesaikan di tingkat kabupaten. Prosesnya masih kelihatan panjang walau alam ya, karena mungkin pergantian kepemimpinan pengaruh juga ya, sehingga mungkin masih menunggu lah ya. Itu yang kita sayangkan. Padahal kalau yang lain daerahnya mungkin sudah waiting list yang saya sampaikan tadi, sudah menunggu ya. Mungkin kalau Bekasi kelihatannya masih agak panjang karena belum sampai kepada proses di tingkat kabupatennya. Masih sampai sekarang masih pengkayaan bahan lah kalau setahu saya. Masih melihat ini apakah bahan-bahan yang dulu masih layak, tambahnya apalagi, masih berproses seperti itu. Baik, apalagi juga ada wacana untuk pembentukan Kota Madya Cikarang ya Pak Faisal ya. Ya, itu juga kota. Ya saya rasa wajar-wajar saja. Betul. Itu kan semua masih dalam kajian alternatif. Pasti yang namanya pemekaran itu mengacu kepada bagaimana yang mekar itu nanti menjadi maju. Itu kan. Artinya kalau dalam konteks sekarang ini saya menganggap ini sekarang 0 posisinya. Ya. Karena yang dulu tuh dianulir kan. Bisa jadi ada penelitian baru, pengembangan baru. Mana kota-kota yang layak kecamatan digabungkan menjadi mandiri, menjadi yang lebih maju. Saya rasa tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan, yang perlu siapkan adalah bagaimana kita ini mempersiapkan diri bahwa yang namanya pemekaran itu tidak tergantung pengennya kita, tapi berdasarkan akademik ya, dikaji penelitian yang tujuannya adalah bahwa nanti kecamatan-kecamatan yang digabungkan itu berpotensi menjadi daerah maju. Itu kan yang jadi masalah. Yang kalau kita tidak begitu mungkin agak jadi terganggu oleh planning ataupun penelitian yang akan dilakukan oleh para pakar yang nanti kita akan dapatkan. Baik.
ke Pak HM Taufik Hidayat nih. Pak Taufik, seperti apa ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Faisal ini? Memang Pemkab Bekasi ini harus melakukan berbagai macam inovasi. Salah satunya terkait dengan pengangguran dan juga kemiskinan. Salah satunya tadi juga disebutkan harus ada pemetaan wilayah selatan dan juga utara dengan cara pemekaran. Ya, Bapak Taufik. Ya, jadi terima kasih Pak Bang Ardi, Pak Faisal atas paparannya ya, bahwa existing. Saya juga tadi sangat concern tentang pemekaran ya, itu menjadi atensi kita karena itu menjadi pertumbuhan kita. Jawa Barat termasuk yang telat dibanding Jawa Tengah sama Jawa Timur, yang mereka jumlah penduduknya lebih kecil dari kita, tapi kabupaten kotanya sudah lebih banyak. Mungkin lebih dari kalau Jawa Tengah kurang lebih ada 35 kabupaten kota ya. Kemudian di Jawa Timur 38, kita mungkin harusnya masih 27 kabupaten kota. Itu menjadi serapan karena itu dasar untuk penyerapan anggaran secara nasional. Jadi ukurannya itu sangat kita akan monitoring. Memang kalau memang dikaji ulang atau di refresh tentang regulasi moratorium ya, Kabupaten Bekasi mulai dari nol, harusnya sih menjadi segera menjadi concern atau menjadi perhatian khususnya pemerintah daerah bersama legislatif, eksekutif untuk mendorong ini. Karena sekalian mungkin kota Cikarang dan Kabupaten Bekasi itu dorong berbarengan, itu menjadi nggak apa-apa sih. Kemudian tadi menyoroti tentang pertanian, pengangguran dan ekonomi. Kalau lihat dari Pak Faisal tadi, saya betul melihat ada harusnya ada campur tangan pemerintah yang concern tentang link and match, tentang pengangguran ini kan masih tinggi ya, masih di atas 10%. Kalau nggak salah kemarin presentasi, sehingga kita perlu ada stakeholder. Ada satu keinginan pemerintah kuat, Pemda, industri, kemudian pemerintah daerah, kemudian regulasi harus yang betul-betul masif, sehingga pertumbuhan antara link match antara industri, kebutuhan industri yang sifat swasta yang bentuknya direct ukur, sementara kita speednya nih agak lemah, sehingga kebutuhan industri tidak bisa diserap oleh pemerintah daerah. Harus bareng-bareng, stakeholdernya ada satu center yang bisa mengakomodir beberapa pihak stakeholder. Ada pemerintah daerah tadi, ada industri, ada masyarakat, ada komunitas, ada apapun yang lembaga yang mensupport untuk kebutuhan tadi, untuk menjawab solusi dari pengangguran. Kemudian tentang pertanian ya, tadi kita soroti juga masalah lingkungan juga, ini Kabupaten Bekasi menjadi sorotan penting ya. Kita masalah sampah ini juga sangat penting. Kita harapan sampah ini bukan hanya pembuangan air, tapi menjadi pengolahan air, sehingga banyak menjadi end product. Jadi kalau kebutuhan hanya mencari tanah kemudian membuang, kita tidak membuat solusi. Jadi yang tadi disampaikan Pak Dewan, Pak Haji Faisal, bahwa tentang pengangguran, tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang lingkungan, itu harus menjadi concern pemerintah daerah. Dan yang paling penting pemekaran. Pemekaran didorong tentang supaya lebih maju kan, supaya lebih didorong antara sinergi antara industri dengan pemerintah daerah, sehingga ini saling win-win solution. Kan sekarang kalau lihat dari fakta di lapangan, ini antara pemerintah daerah, industri, semua jalan masing-masing. Tidak terintegrasi, tidak ada yang menjadi leading sektor. Siapa yang menginisiasi, kadang-kadang saling menunggu. Harusnya ini pemerintah daerah lebih maju, lebih proaktif, sehingga apa yang menjadi kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat bisa diserap atau bisa diakomodir stakeholder itu. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, termasuk pembenahan tadi, struktur organisasinya lebih kuat. Kemudian ada payung hukumnya, mungkin bagaimana sebuah industri bisa mensupport aturan yang dibuat Perda mungkin ya lebih kuat, supaya nanti berjalannya secara by system, bukan nanti by manual. Kalau dengan sistem misalnya ada masyarakat A untuk butuh kerja industri, selama ini harus nggak bisa direct, jadi lewat ada lembaga yang mengimprove, yang yang tadi unskill jadi skill, itu kan perlu proses. Jadi industri kan harus sesuai ada parameternya, ada namanya, ada kualifikasi, sehingga itu pemerintah hadir supaya menyerap tadi, bukan hanya Kabupaten Bekasi. Kan selama ini dia tanda kutip banyak pendatang-pendatang yang memang sudah capable cukup, sehingga yang masyarakat sekitar menjadi tuntutannya itu ya kita harus hadir antara pemerintah daerah, industri, komunitas, dinas-dinas,
terkait masyarakat, nah itu duduk bareng membuat perda kalau memang menjadi payung hukumnya itu menjadi kewajiban atau menjadi mandatori bisa menguatkan, kemudian pemerintah menyiapkan sistemnya. Jadi selama ini menjadi koreksi atau menjadi perhatian pemerintah daerah kami, kadang pemerintah hanya membuat infrastruktur BLK, habis itu apa? What to do-nya atau how to do-nya. Kadang putus gitu, bangun habis itu ngapain lagi? Itu perlu concern kita. Ini harusnya by system supaya SDM yang ada di Kabupaten Bekasi bisa maka kemudian menjadi kebutuhan industri yang ada di kita. Tadi kata Pak Haji Faisal bahwa kita masih tertinggal padahal kita di lumbung padi. Nah ini harus perhatian khusus, perhatian selain pemekaran itu kan perlu proses ya. Tapi dalam waktu 1 atau 2 tahun jangka pendek mungkin bisa realisasi antara Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas Ekonomi, Dinas Kesehatan bareng-bareng duduk untuk mencari solusi. Insya Allah mentor-mentor dari industri akan support tentang kebutuhan supaya yang link and match tadi antara kebutuhan pengangguran yang tadi inflow yang di atas 10% ini bisa menjawab dari kebutuhan. Jangan sampai kita ada 7.000 tapi ada pengangguran. Harusnya situ enggak, harusnya ya. Kalau memang efektif dan efisien dan ada kemauan bersama dengan bukan tidak pemerintah daerah bersama-sama industri. Kita terbesar se Asia Tenggara tapi masih infrastruktur aja masih ya kayak gini, jadi sangat timpang tadi, apalagi PAD kita ke pusat lebih besar sementara kebutuhan di internal kita. Harapannya memang kalau bukan hanya pemekaran, kita sih harapannya tuh otonomi khusus atau otonomi yang punya kewenangan khusus sehingga kita bisa ada akses ke pemerintah pusat tentang mendorong industri atau supporting lah seperti KEK itu kan kawasan ekonomi khusus, jadi ada betul pemerintah, ada campur tangan pusat, ada campur tangan provinsi daerah, jadi bareng-bareng, jadi nggak sendirian. Karena kenapa kita terbesar Asia Tenggara dan menjadi PAD support secara nasional ini perlu didorong dari pemerintah daerah sehingga kita punya daya tawar tinggi dari segi anggaran, dari segi SDM, dari segi infrastruktur industri. Nah ini menjadi daya tawar yang kuat untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah bersama-sama untuk menjawab solusi ini. Jadi kan pengangguran sangat timpang, jadi sangat ironi tadi, apalagi pertumbuhan dan lain-lain ekonomi. Mungkin itu Mas Ardi sama Pak Haji Faisal dan juga para pendengar. Dakta, silakan. Baik. Nah, Pak Faisal, setuju nggak nih terkait dengan usulan dari Pak Taufik ini, perlu adanya kawasan ekonomi khusus yang memang Kabupaten Bekasi bisa mengatur wilayahnya sendiri. Selain itu juga kalau berkaitan dengan payung hukum, ada perda juga ya Pak untuk di Kabupaten Bekasi berkaitan dengan minimal 30% rekrutan untuk warga lokal. Pak Faisal. Baik, kaitan dengan yang disampaikan, memang kalau regulasi tentunya standar ya. Sekarang kita kan menganut sistem otonomi daerah ya. Otonomi daerah tentunya punya nomenklatur sendiri lah kaitan dengan masalah pengelolaan daerah. Ya, kaitan dengan Bekasi ini karena memang sudah menjadi satu ini, kita keistimewaannya punya kawasan industri sebenarnya ya. Nah, kawasan ekonomi khusus itu biasanya ditujukan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal, yang masih terbelakang ya, sehingga mereka bergabung untuk mempercepat daripada pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar atau di daerah sekitar, di daerah yang terkait. Bekasi tidak masuk kategori itu. Bekasi itu kategorinya satelit, ya, artinya sudah maju pada konteks di bidang industrinya, karena terdahulu kan Bekasi duluan untuk masalah industri. Nah, itu mungkin yang tentunya link match di sini memang kalau kaitan dengan kebutuhan tenaga kerja yang bisa dikaitkan dengan perusahaan. Sebenarnya tadi Pak Mas Taufik sudah menyampaikan bahwasannya perusahaan mah punya kategori, punya kriteria yang standar dalam rangka mensukseskan kegiatan industrinya. Berarti dia butuh orang-orang yang punya skill dengan kategori tertentu. Nah, disinilah pentingnya kita mampu menyiapkan sebenarnya sumber SDM. Ya, kalau SDM-nya sudah tersedia, secara otomatis yang namanya pabrik mah, perusahaan mah pasti butuh dan dia ada tenaganya pasti senang. Begitu kan? Nah, permasalahannya adalah kita tidak mampu menyiapkan dan tidak mampu memberikan suatu keyakinan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Jawa Barat, di Bekasi ini, bahwa orang Bekasi mampu mencetak itu gitu. Ya.
Nah, memang ada langkah yang lain adalah bagaimana industri-industri juga diharapkan kawasan-kawasan itu punya sumber daripada SDM handal dengan adanya pelatihan, training-training, bahkan sekolah-sekolah link match-nya yang punya hubungan dengan industri. Itu sebenarnya salah satu cara ya. Salah satu cara untuk bisa mengisi ya tingkat kebutuhan yang banyak yaitu para operator. Ini salah satu caranya. Terkait dengan 30%, sebenarnya untuk urusan keberpihakan masyarakat ataupun kebijakan daerah itu tidak boleh dalam konteks klausul mewajibkan misalnya perusahaan menggunakan tenaga asli Bekasi 30%. Itu tidak dibolehkan. Karena secara aturan tidak ada yang berkaitan dengan itu. Itu menyangkut masalah HAM. Nanti akan menimbulkan polemik bahwa yang ingin kerja kan bukan orang Bekasi saja. Kesempatan juga harus terbuka. Tapi yang ada adalah yang boleh adalah himbauan. Peraturan bupati juga sudah ada, tapi sifatnya hanya menghimbau, mengangkat kesadaran. Anda berada di Bekasi, punya perusahaan di Bekasi, wayahna mengambil tenaga dari Bekasi. Itu mungkin himbauannya begitu. Berapa besar yang diinginkan? Ya dikategorikanlah. Kalau Anda mampu memberikan 30% daripada tenaga kerja itu asli orang Bekasi atau orang daerah Bekasi, KTP Bekasi maksudnya, berarti dia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Paling begitu. Jadi tidak ada yang, karena itu akan ada tuntutan balik nantinya pada persoalan yang lebih rumit lagi. Karena kesempatan kerja itu kan tidak hanya, tapi menghimbau boleh. Ya, kalau menghimbau berarti kan sifatnya mengandung apa ya, perasaan ataupun bagaimana moralitas daripada orang yang bekerja di Bekasi. Ya, makanya kalau menurut saya kuncinya adalah mereka sih dari manapun asal skillnya itu sesuai, ya dari manapun. Kalau Bekasi mampu menunjukkan apa namanya ada balai latihan kerja atau industri apa sekolah-sekolah industri yang mampu mencetak tenaga-tenaga handal, saya rasa nggak akan lari kemana-mana. Pasti akan mengambil adalah wilayah Bekasi. Itu mungkin yang saya ini kan apa saya soroti. Baik, artinya memang perlu adanya peningkatan kemampuan warga lokal itu sendiri dulu ya, Pak Faisal ya, agar memang bisa direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya benar begitu, karena biar bagaimanapun ujung-ujungnya adalah pasti perusahaan juga mencari yang paling mudah, yang paling memungkinkan untuk bisa dekat dengan perusahaannya, yang tidak menyulitkan pada kan itu pasti menyangkut ke sana. Pasti menjadi prioritas sebenarnya orang Bekasi secara umum begitu. Tinggal bagaimana kalau masalah skill kan itu tidak bisa ibaratnya dibuat-buat lah. Kalau perusahaan kan pasti strict lah. Kalau tidak cocok ya tidak cocok gitu kan. Ini mungkin kita juga kan sekarang punya perusahaan misalkan ada ITSB ya, yang mudah-mudahan nanti kalau itu juga digejot ya, mungkin orang-orang Bekasi ini diberikan beasiswa untuk sekolah maksimal di perguruan tinggi yang bonafit gitu kan, baik yang negeri di sini atau di ITSB atau di yang lain. Itu saya rasa perlu ada program ke situ. Skill-skill yang ibaratnya itu harus diprioritaskan, diberikan beasiswa agar dia bisa kembali bekerja di Bekasi bersama dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah banyak di sini. Itu mungkin salah satu cara ya untuk bisa bagaimana Bekasi ini punya bagian dari sesuai lah, banyaknya pabrik juga bisa menampung jumlah pekerja yang kondisinya bisa diharapkan memajukan perekonomian di tingkat ekonomi masyarakat kelas bawah. Baik, ke Pak Taufik ini. Pak Taufik kan juga sebagai praktisi di perusahaan begitu ya, di Jababeka. Bagaimana nanti ke depan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ini bisa turut serta untuk meningkatkan kemampuan dari warga lokal agar bisa tetap di dunia industri, Pak Taufik? Ya, terima kasih Mas Ardi, Bang Haji Faisal. Ya, sudah tadi yang saya sampaikan bahwa kita untuk mencari solusi tentang unemployment ini, pengangguran, tidak bisa hanya sendiri tadi, ada kualifikasi dari kebutuhan industri. Kedua, tadi saya bilang ada solusinya, itu kehadiran dari pemerintah daerah, industri, masyarakat, stakeholdernya yang ada eksekutif, legislatif, bersama-sama mencari solusi bersama tentang tadi, by system tadi. Ada semacam ada training center atau ada tempat yang bisa
mengakomodir. Kalau sekarang kan ada namanya SMK industri ya, itu masih berjalan sendiri, udah masih limited. Kenapa tidak dibesarkan aja sekalian pemerintah hadir itu di situ menjadi kebutuhan antara link and match industri tadi. Itu secara formalnya, secara regulasinya, secara pasti industri akan mensupport ya. Apalagi tadi sudah sampaikan Pak Haji Faisal, industri tidak akan mencari kemana-mana kalau memang SDM-nya punya kualifikasi memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua tadi tentang tadi ya, masih maraknya tadi masih ramai juga yang kita sudah tahu banyaknya manpower outsourcing, manpower perusahaan-perusahaan itu yang bisa diakomodir. Bisa juga mereka jadi mentor-mentor dari industri sendiri yang untuk mengimprove dari skill-skill yang dibutuhkan oleh industri. Jadi kita mungkin bisa support dari mentornya, dari penempatan tenaga kerjanya. Nah, ini pemerintah hadir mungkin dari tempat ada regulasi, ada sistem. Sehingga itu udah by system, tidak ada nanti ada tanda kutip, ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan oknum-oknum tanda kutip, ada calo-calo lah. Itu kan kita hindari. Karena itu menjadi marah, karena di kebutuhan orang pengen kerja. Tapi kalau sudah by system hadir, baik tempat, sistem regulasi, budgeting, anggaran, SOP mekanisme ini sangat baik, insya Allah itu menjadi pilot proyek nasional. Apa salahnya dari kabupaten mendorong pusat atau membuat center, karena kita perlu perhatian ini karena terbesar se Asia Tenggara, artinya ada awareness, ada kepedulian dari semua pihak ya, karena tidak tadi kalau memang secara regulasi ekonomi khusus atau otonomi daerah kita masih payung hukumnya kan di undang-undang pemerintahan daerah, sehingga memang kita punya limited, makanya perlu pemekaran untuk kebutuhan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan tentunya ya, itu makanya harus dibuat secara serius, sungguh-sungguh, dan bentuknya mungkin payungnya Pak Haji Faisal regulasi turun, ada perda, mungkin ada turun nanti anggaran, kemudian mekanisme, di situ ada tempat, ada SD, ada mentor, kemudian outputnya apa, nanti apa yang disupport industri bareng-bareng. Saya pikir nih perlu ada para dinas, para pihak yang perlu memikirkan ini, jadi nggak parsial. Jadi kalau ada masalah, staycation, ada kebutuhan juga itu menjawab semua. Jadi kita tidak bentuk, kita cari solusi. Nah, selain masalah pengangguran tadi, kalau di social mapping kita kan tadi ya, bukan masalah SDM aja, kita juga masalah sampah ini sangat penting. Lingkungan kita nih sangat kalau concern, kalau bilang darurat sampah ya perlu ada regulasi juga yang pemohon kuat. Tadi saya pikir kemarin pemerintah daerah Pak PJ sudah launching ya, tentang bagaimana untuk pengolahan sampah menjadi yang produktif. Yang kemarin juga saya dengar ada launching tentang wisata industri. Nah, ini kita bisa support juga, mengedukasi masyarakat, mengedukasi sekolah, mengedukasi supaya ternyata bukan hanya SDM, tapi kita bisa belajar juga di industri tentang bagaimana cara membuat, cara menciptakan, cara menjadi, sehingga mereka lebih paham jadi kebutuhan industri. Oh iya, itu menjual mungkin dari tingkat bukan SMP, mungkin dari sejak dini, dari PAUD, SD diajak menjadi sebuah gerakan, sehingga dapat mencontoh menjadi juga PAD. Jadi kita satu-satunya di Indonesia wisata industri ya. Ya salah satu itu, selain improvement nanti barang-barang, ternyata analisa kebutuhan Bekasi secara nasional industrinya ini disantap semua. Kan sayang ya sekali kita ada tujuan industri tapi masih jalan masing-masing. Nah, ini tentunya yang leading adalah pemerintah daerah untuk mengatur ini semua, sehingga mengakomodir tadi menjawab menjadi kebutuhan industri tadi, bukan hanya kami dari pemerhati dan sosial ekonomi. Tentunya ini menjadi harapan penuh kalau bisa udah realisasi dari pihak pemerintah daerah, yudikatif, legislatif, kemudian eksekutif untuk segera mengeksekusi menjadi kebutuhan. Kalau perlu di launching. Nah, ini perlu ada pemikir-pemikir atau analisa. Saya pikir ada dinas leadingnya bareng-bareng lah, supaya nanti duduk bareng, supaya ini solusinya untuk jangka panjang, bukan mungkin 3, 5 dan seterusnya. Karena ini kan Indonesia akan berkembang, akan bertambah, luasannya pun cakupan akan bertambah, sehingga nanti selain paralel pertumbuhan pemekaran daerah, juga pemekaran pertumbuhan dari industri itu sendiri. Begitu Mas Arni, Pak Haji Faisal, dan para pendengar.
Suaranya kecil. Jadi kejadian Fakta radio dan cerdas.